Saudara, pasca Ketua Umumnya mundur, Partai Golkar hari ini akan menggelar rapat pleno untuk mencari pelaksana tugas Ketua Umum pengganti Erlangga. Rapat pleno menurut rencana digelar jam 7 malam nanti. Pleno digelar pasca Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyatakan mundur pada 10 Agustus kemarin. Ada 3 agenda dalam rapat pleno malam nanti, yakni pembacaan surat pengunduran diri Erlangga, menentukan PLT Ketua Umum, serta menentukan jadwal rapat pimpinan nasional atau Rapimnas dan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan yang saat ini berada di kantor DPP Golkar. Asri, selamat siang. Bagaimana mekanisme penentuan PLT jika mengacu pada ADART partai dan siapa saja calon kuat pengganti Erlangga? Asri. Yang mengacu pada ADART Partai Golkar, penentuan PLT atau pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar ini ada beberapa syarat. Pertama, yang bisa menggantikan atau menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar ini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Syarat kedua, ini harus merupakan pengurus Partai Golkar selama 5 tahun. Ada syarat-syarat lain, salah satunya ini tidak pernah tersandung kasus hukum, kemudian juga memiliki prestasi, dan ada syarat-syarat lainnya yang kemudian ini menjadi ketentuan untuk bisa menjabat sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Kalau bicara siapa saja calon kuat yang bisa menggantikan Erlangga, kalau kita bicaranya posisi kursi PLT Ketua Umum Partai Golkar, ada beberapa nama yang memang sempat disebutkan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Tapi kalau kita melihat kembali kepada tadi, berdasarkan ketentuan dari ADART, ada 12 ketua umum Partai Golkar yang berpeluang menempati posisi atau menempati kursi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Tidak ada ketentuan dalam ADART wakil ketua umum bidang mana saja atau wakil ketua umum yang mana yang harus atau wajib menggantikan posisi ketua umum dan menjadi pelaksana tugas, tapi semuanya berpeluang. Dan kemudian nantinya pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar ini akan ditentukan dalam rapat pleno nanti secara kolektif kolegial, atau yang mana nantinya para pemimpin yang terkait yang bertugas begitu kemudian melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan siapa nanti yang akan ditunjuk menjadi PLT Ketua Umum. Tidak dilakukan voting begitu. Kalau kita lihat dari 12 nama wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada beberapa nama yang tadi saya sebutkan ini sempat disebut oleh Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono yang memang ini berpotensi atau berpeluang besar dan berpeluang kuat untuk menempati kursi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Di antaranya adalah Bambang Susatyo yang merupakan wakil Ketua Umum Madya dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua MPR RI. Kemudian ada nama Kahar Muzakir yang mana juga ini sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar di bidang kepartaian. Lalu selain Bambang Susatyo, Kahar Muzakir, ada juga nama Agus Gumiwang yang mana kita ketahui menjabat juga sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia, yang artinya juga ini kalau pengamat menyebutkan ini ada kelebihan dari Agus Gumiwang karena dianggap dekat dengan istana begitu, sehingga bisa berkomunikasi atau berkoordinasi dalam transisi pemerintahan yang baru nantinya ketika ia menjabat. Nah, nama-nama tersebut yang disebutkan oleh Dewan Pakar Golkar yang memang berpotensi atau berpeluang kuat menjadi PLT Ketua Umum, ini tidak menutup kemungkinan justru nantinya di rapat pleno justru yang ditunjuk adalah di luar nama-nama yang dianggap memiliki peluang kuat untuk menjadi pengganti Erlangga dalam posisi sebagai pelaksana tugas begitu. Nah, nantinya akan dilakukan secara tertutup begitu, dilakukan oleh seluruh wakil ketua umum Partai Golkar secara kolektif kolegial atau musyawarah mufakat, lalu nantinya ditentukan. Nah, dari atau di agenda rapat pleno hari ini tidak hanya akan membahas soal siapa PLT Ketua Umum Partai Golkar, Mercy dan saudara, tapi juga ada 2 agenda lainnya. Agenda yang pertama, ini akan membacakan surat pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, sehingga nanti statusnya dapat dipastikan sudah
tidak lagi menjabat sebagai ketua umum secara de jure dan juga de facto begitu. Kemudian agenda lain ini adalah penentuan jadwal Rapimnas dan juga penentuan jadwal Munaslup, di mana nantinya setelah ditentukan siapa pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar, ia nanti akan mengemban tugas dan juga seluruh kewajiban dari ketua umum Partai Golkar untuk kemudian mengantarkan sampai ke Munaslup. Nah, nanti barulah di Munaslup ini ditentukan siapa ketua umum definitif Partai Golkar yang akan menjabat ke 5 tahun atau di periode selanjutnya. Ada nama Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, yang memang ini santer terdengar bisa menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum definitif. Tapi kembali lagi ini memang masih, kalau saat ini prosesnya masih ke penentuan PLT ketua umum Partai Golkar, baru nantinya kalau sudah ditentukan di dalam sudah ada Munaslup, baru ditentukanlah ketua definitif Partai Golkar. Nah, Munaslup ini, Mercy dan Saudara, rencananya memang kalau dijadwalkan ini akan dan selalu dilaksanakan di akhir tahun di bulan Desember. Tapi mengingat dinamika politik yang terjadi, Mercy dan Saudara, saat ini kita lihat sudah semakin dekat dengan pendaftaran calon kepala daerah. Artinya juga ada mekanisme pencalonan pendaftaran yang harus dilakukan langsung oleh ketua umum. Artinya Partai Golkar membutuhkan ketua umum definitif. Sebetulnya bisa dilakukan oleh pelaksana tugas, namun memang kalau kondisinya darurat tidak menutup kemungkinan Munaslup Partai Golkar ini akan dilaksanakan lebih cepat, bahkan sebelum hari pencalon atau pendaftaran kepala daerah yang akan dilakukan pada 27 Agustus mendatang. Kita nantikan, Mercy dan Saudara, bagaimana jalannya rapat pleno Partai Golkar yang akan digelar pukul 7 malam nanti. Mercy. Cari pengganti Erlangga, Golkar akan gelar rapat pleno nanti malam. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Saudara, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia digadang-gadang akan menggantikan posisi Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Usai mundur dari jabatannya, Erlangga dan Bahlil pun terlihat akrab. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Usai mundur dari posisi Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto tampak akrab dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Keduanya saling melempar candaan saat mengikuti kegiatan kumpul bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Sumbu Kebangsaan Ibu Kota Nusantara, Senin 12 Agustus 2024. Bahkan keduanya saling merangkul satu sama lain dan mengacungkan jari jempol saat diajak berfoto bersama. Momen itu terjadi sebelum menghadiri rapat kabinet di Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya, Bahlil disebut-sebut bakal maju menjadi Ketua Umum Golkar. Menteri Investasi sekaligus politisi Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil mengaku tidak tahu-menahu soal dinamika yang terjadi di dalam internal partai karena ia tidak masuk ke dalam kepengurusan. Meski begitu, Bahlil mengaku hubungan antara dirinya dan Erlangga bagaikan seorang sahabat. Saya sama dia kan sahabat baik kok. Kami kan biasa aja, biasalah ngomong kerjaan. Ya. Soal Golkar gimana Pak? Saya nggak tahu ya, itu kan saya betul kader Golkar, tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tak hanya kedekatan dengan Bahlil, Erlangga juga membagikan momen kebersamaan dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah menteri lainnya di akun media sosialnya. Kebersamaan ini merupakan yang pertama kali dilihat publik pasca Erlangga mengumumkan pemunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum pengganti Erlangga Hartarto pada Selasa 13 Agustus 2024. PLT Ketua Umum nantinya bertugas menyiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Kami mentargetkan dalam 2 hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar. Dan tadi disebutkan oleh Pak Adis bahwa di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum
hingga mengantarkannya kepada Munas tahun 2024. Sabtu, 10 Agustus 2024, Erlangga Hartarto secara mendadak mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga beralasan mundur dari Golkar untuk menjaga keutuhan partai dan memudahkan transisi pemerintahan. Erlangga juga sangat menyinggung soal kedewasaan Partai Golkar yang akan menyiapkan mekanisme pengganti Ketua Umum baru sesuai ADART Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan pengunduran diri Erlangga dari jabatan Ketua Umum merupakan keputusan pribadi dan tak ada sangkut paut dengan siapapun di internal partai. Erlangga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017, kemudian pada Munas Golkar di Jakarta pada 2019 kembali mengukuhkan Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar untuk 2 periode. Tim Liputan, Kompas TV.